warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Supriyadi, jurusan PPKN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya tentang praktek mengajar UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dah. Iya, ada buat ni. Masing-masing ah. Mana boleh dia kenapa? Mari kau sibuk kau ni. Cepat. Cepatlah dia. Bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak, masih sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, karena yang masih pagi masih semangat ya pelajaran ini. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa. Siapa yang memimpin doa ini? Di pos ya, di pos silakan pimpin doanya. Berdoa, siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imamah wa hukmah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma alimni rusdi wa a'izni min syarri nafsi. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dipo telah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita. Bagaimana? Masih sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah masih semangat ya, apalagi pelajarannya masih pagi. Ya. Kemudian kita cek teman-teman ketua kelas bagaimana? Ada yang tak hadir? Ada Pak. Ada juga. Ya, siapa yang hadir? Zulfiza Andra. Terus siapa lagi? Sudah Pak, satu orang. Reza. Itu keterangannya apa sih? Izin ya. Oke, kita lanjutkan, kita lihat ruangan kita ini bagaimana, bersih sekali ya, alhamdulillah ya. Piketnya siapa? Sandra. Ya, mantap piketnya untuk pagi hari ini ya. Menunjukkan bahwa piket ini bertanggung jawab ya, salah satu tanggung jawab tugasnya ya. Untuk pelajaran ini yang kemarin sudah Bapak beritahu, pelajarannya adalah arti penting Quran dalam belajar. Seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Kalau ini di sini kita mulai lagu judulnya Satu Bangsa Satu Bangsa. Ya, silakan anak-anak berdiri. Ya, kita nyanyi sama-sama.
perilaku yang sesuai dengan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian 3.2.2 menganalisis perilaku yang menyimpang dari norma hukum. Kemudian yang ketiga 4.2.1 menyajikan hasil analisis perilaku yang sesuai dengan norma hukum di masyarakat analisis nanti ya. Kemudian yang terakhir menyajikan rekomendasi pencegahan perilaku yang menyimpang dari norma hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu tujuan nanti setelah pembelajaran ini yang akan kamu capai. Kemudian pada pelajaran ini Bapak sediakan video tentang kasus. Ya. Di sini ada kasus tragedi Liga Sepak Bola Indonesia 130 tewas. Ada dengan berita-berita? Ada. Ya. Sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita akan menganalisis dalam video ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, kelompok satu kira-kira apa yang terjadi pada video tersebut? Apa tuh? Kejadian apa? Perkelahian. Ya, kelompok dua apa? Kuat suaranya? Harus kuat ya? Iya, tembakan gas air mata yang menyebabkan penontonnya berdesakan. Kelompok tiga bagaimana? Kerusuhan. Kerusuhan apa tuh? Kerusuhan yang dilakukan supporter. Ya, supporter Arema. Ya, ini kalau yang bola-bola biasanya cepat nyambung nih ya. Nonton gede sedikit langsung nyambung ya. Kelompok empat bagaimana? Supporter Arema tidak menerima kekalahan. Iya, supporter Arema tidak menerima kekalahan. Ya, berarti cenderung ya laki-laki karena apa? Kalau bola lebih cenderung laki-laki telinganya cepat nangkap ya. Yang kanan penontonnya yang mengakibatkan kerusuhan. Ya, itu namanya kerusuhan ya. Sehingga polisi menyebabkan gas air mata. Kemudian coba kita analisis kira-kira bisa terjadinya banyak sampai ratusan yang meninggal itu kira-kira apa? Ya, yang pertama dia
berdesakan. Yang kedua, ya pintu gerbang ditutup, kemudian di situ ada gas air mata. Dan itu yang menyebabkan tragedi ya kematiannya ya. Kemudian kita lanjut. Ini norma pentingnya norma ya, norma hukum. Ini aturan dalam masyarakat. Kita hidup di masyarakat semuanya punya aturan. Jangan kan di luar, di dalam rumah pun kita punya aturan. Ya, aturan. Sekolah apa aturan? Baju masuk ke dalam. Baju masuk ke dalam. Kembalikan ikut sekolah yang lengkap. Ya, lanjut. Apa lagi? Aturan itu kalau dilanggar bagaimana? Ya, mendapat hukuman sanksi sama juga ya. Kemudian ini ya, pedoman dalam bertingkah laku walaupun kita beda-beda. Kamu kan semuanya beda-beda nih. Ada yang dari rumah ini model tingkah lakunya model gini, si baby modelnya gini. Tapi kalau udah masuk satu ruangan sekolah harus mengikuti peraturan sama ini. Ada sekelompok, ada apa? Maraton, sirkuit. Ya karakternya sama atau berbeda? Beda. Ya. Oke, tujuannya yang pertama untuk menjaga kerukunan. Ya, makanya di sekolah pun ada yang namanya gotong royong ada. Ya, gotong royong juga itu untuk kebersamaan. Kemudian sistem pengendalian sosial. Kalau sekarang di kota-kota besar, dan tak ada lagi polisi jaga-jaga. Iya, alih-alih datang ke rumah surat tilang, bayar denda. Dari mana dia tahu kita suruh membayar denda? Dari CCTV. Kamu lewat lampu merah, kamu langgar, tangkap kamera. Langsung. Sekarang canggih ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi yang melanggar harus dihukum. Ya. Kemudian yang kedua pasal 27 ayat 1. Ya, undang-undang dasar berarti kita setiap warga itu punya kedudukan yang sama. Ya, mau tua kecil, mau kaya miskin, mau besar kecil, semuanya sama. Kalau salah tetap salah. Ya. Kemudian ini apa tuh? Palu itu tujuannya menggambarkan iya, untuk sidang memutuskan ya. Ya, ini kerjanya apa? Tugasnya menjaga keamanan. Ya, fungsinya menjaga keamanan. Kalau ini jaksa, kalau ada pelanggaran dari ini ditangkap, diselidiki. Kalau ternyata dia salah, benar-benar salah, kemudian dari kondisi itu, misalnya Baby salah ya, Baby menganiaya Bella. Baby menganiaya Bella, bengkak-bengkak, giginya patah satu, ya. Kemudian Bella melaporkan ke polisi. Maka setelah diselidiki, ternyata memang benar Baby ini ya, latar belakangnya adalah petinju. Ya, makanya selama sudah main tinju, ya ditinjunya Bella. Maka kasusnya dilaporkan ke jaksa. Kemudian jaksa mengecek setelah memang lengkap Baby bersalah, maka disidang. Ini hakim ya, bagian menyidangkan yang membuktikan bahwa Baby ini salah atau tidak. Oke. Kemudian keadilan ada 3: distributif, legal, kualitatif. Masih ingat distributif itu apa? Yaitu keadilan dari pemerintah Ke masyarakat. ya, pemerintah ke masyarakat. Contohnya apa? Ya, bantuan bansos. Ya, apa lagi? PKH.
BLT. Ada merasakan? Setidaknya maksudnya berarti kalau pegang orang tua atau karena ada merasakan? Ada. Ya, berarti kamu mendapat keadilan distribusi. Kemudian yang kedua, keadilan legal, yaitu tanggung jawab kita kepada pemerintah. Contohnya bayar-bayar apa gitu? Ada bayar yang jelas yang kita harus membayar kewajiban kita. Kalau kamu kewajiban kamu bayar apa misalnya? Iya, itu tadi namanya itu keadilan legal ya, yaitu kewajiban kita. Kemudian keadilan kognitif itu dari masyarakat ke masyarakat. Ya, ini LKPD ya. Ya, ini kelompoknya masing-masing. Tugasnya, perintahnya ada di LKPD itu yang kami kerjakan. Yang pertama apa itu di LKPD-nya? Coba menganalisis perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Ya, menganalisis perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, apa? Apakah perbuatan tersebut sudah melanggar aturan atau hukum? Aturan atau hukum apa yang dilanggar? Apakah sebenarnya hukum itu perlu dipatuhi? Bagaimana menurut kelompokmu? Ya, nanti kamu cek apakah ada pelanggaran, kalau ada pelanggaran apa. Kemudian itu penting tak ditegaskan. Ya, oke. Untuk kelompok satu, kelompok lain, coba setiap kelompok dengarkan ya. Supaya fokus ini untuk kelompok satu. Macam ini. Kelompok dua, ini videonya. Dan kemudian ini untuk tugas kelompok 3. Ya, masalah penerimaan bahasa ini gue laki-laki ya. Jadi penerimaan bahasa kemudian kelompok terakhir, kelompok 4 di belakang ya. Ya, ini videonya.
sesuai dengan LKPD-nya. Pertanyaannya ada di LKPD, kamu kerjakan. Pelanggarannya apa? Kemudian di situ udah ada bentuk-bentuk soalnya, tinggal kamu kerjakan kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Moderatornya bagi tugas sama anggota supaya tak ada yang nganggur, kasih kerja. Ya. Ada yang mencari informasi. Ya, berdasarkan video tadi. Ini kelompok 4, ketuanya siapa? Akbar, ya Akbar, kerja anggota kerja. Kumpulkan informasinya dulu, apa aja yang didapat tadi dicatat. Tentang apa aja tadi? Dalam video itu pelanggarannya apa? Catat. Dia mencuri, dia membunuh, Yang tak paham, silakan ditanyakan. Ada yang mau tanya? Ya, di kelompok 4 ya. Apa tuh permasalahannya? Iya. Video tadi itu kelompok 4 tentang apa tuh? Narkoba. Kalau yang cuma analisis perilaku sesuai itu yang bagaimana? Seharusnya. Ya, seharusnya bagaimana? Iya, paham ya Pak Rifa ya? Kalau bahasa kita supaya tak gitu. Iya. Oke, yang lain? Silakan kalau ada yang bertanya. Kelompok 3 bagaimana? Ada masalah? Ada, aman-aman aja? Ya, tinggal kerja kelompok. Ini kelompok 1 ya, nampaknya sedang sibuk ya. Ini bagaimana? Kelompok 2? Paham-paham aja ya. Yang jelas kerja kelompok, kumpulkan informasinya dulu ya. Cari. Anggotanya nambah lagi. Cari informasinya. Kelompok 2 bagaimana? Aman-aman. Tadi videonya tentang apa? Penipuan. Ya. Lalu dia bisa mengubah suaranya apa tadi? Ya, 1 orang ya. Itu keahlian dia. Bisa jadi dokter, jadi seorang perempuan. Kalau kelompok 1 tadi apa? Penggunaan plastik istri yang dituangkan oleh sakti ya, janji-janji cuma bengak ya bahasa kita ya, bengak. Ya. Ini bagaimana, ada siap semua? Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya menciptakan dian-dian baru ya. Setelah tampil kelompok yang lain boleh memberi komentar, baik berbentuk sanggahan ataupun pertanyaan. Paham ya? Kelompok 1. Ya, maju. Siapa kita? AARPD. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berpresentase tentang pembunuhan pasuci atau pasangan suami istri. Apa yang bacakan? Baiklah. Perilaku nomor 1, perilaku yang sesuai dengan
ketertiban, serta keadilan pada masyarakat. Selain itu, hukum juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan sesuatu tindakan dan mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum. Dari kelompok lain, apakah ada yang bertanya? Ya, dari kelompok, sebutkan dari kelompok mana gitu. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan, apa motif pembunuhan Pak Sukri tersebut? Ya, motifnya apa ya kelompok 1? Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 3. Motif dari pembunuhan tersebut adalah pelaku merasa sakit hati karena telah memutuskan satu pihak terhadap pekerjaannya. Ya, sudah terjawab ya. Karena motifnya sakit hati. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut, kelompok 2 dipersilakan. Bisa jadi yang terbaik gak tuh? Bisa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, norma hukum diciptakan agar terjadinya ketertiban dan kedamaian di masyarakat. Sifat ini memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum. Menurut kelompok kami, melanggar hukum penipuan adalah pasal 378 KUHP, pasal 28 ayat 1 UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai berita bohong yang menyebarkan kerugian. Hukum itu harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Melindungi kepentingan bangsa, negara, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, 3. kelompok 3 silakan tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, telu. Baiklah, kami akan menganalisis berita kejadian preman masa yang bakal wafat yang akan dibacakan oleh agen beradika. Hasil analisis dari kelompok kami yaitu perilaku yang telah kami analisis adalah seharusnya ia tidak melakukannya lagi, padahal ia telah meminta maaf. Tetapi nihil ia malah melakukannya lagi dan pada akhirnya preman tersebut dihukum 9 tahun penjara. Apakah perbuatan tersebut sudah melanggar hukum? Sudah. Aturan atau hukum apa yang dilanggar? Aturan yang ia langgar adalah pemalakan kepada pedagang dengan menggunakan senjata api. Padahal dalam aturan pemerintah tidak membenarkan menggunakan senjata api dan memalak. Apakah sebenarnya hukum itu penting untuk dipatuhi? Bagaimana menurut kelompokmu? Hukum sangat penting untuk dipatuhi karena hukum membatasi gerak aktivitas seseorang yang ingin menyimpang dari jalan yang benar. Dan hukum juga digunakan untuk menertibkan masyarakat. Sekian persentase dari kami. Apakah dari kelompok lain ada yang mengajukan pertanyaan? Ya, bagaimana kelompok lain? Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Apa penyebab yang memalak? Ya. Coba dianalisis kira-kira apa sebabnya dia sampai marah. Ya. Ya. Baca. Kalau yang lain bagaimana? Bisa, mereka saya akan menjawab penyebab dari pemalakan terjadi adalah mungkin pengangguran, Pak. Tak mungkin. Itu salah satunya ya. Ya itu jawaban logika tuh ya. Mungkin salah satu dia
Ustaz tak ada kerja. Ya bagus. Ya. Tadi Ada? Ya, ada tutup. Baiklah, kalau kalian tidak ada yang bertanya, kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kelompok 4. Kami dari kelompok ini 4 ingin menganalisis tentang pengedaran narkoba yang akan dibacakan oleh Akbar. Kepada Akbar dipersilakan. Kami telah menganalisis perilaku yang sesuai dengan narkoba. Seharusnya mereka tidak mengedar dan memakai narkoba karena perilaku tersebut melanggar norma hukum. Apakah perbuatan tersebut sudah melanggar aturan atau hukum? Ya. Aturan atau hukum apa yang dilanggar? Mengedar dan memakai narkoba. Apakah sebenarnya hukum itu penting untuk dipatuhi? Ya, sangat penting untuk dipatuhi supaya kita terhindar dari narkoba. Bagaimana menurut kelompokmu? Menurut kami, perilaku itu tidak patut untuk dicontohi. Itu kelompok berapa? Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok terakhir? Ya, dari kelompok 2. Silakan. Mengapa narkotika tidak bisa dikonsumsi? Berikan contoh. Bapak luruskan maksud dari kelompok 2. Tidak boleh Narkotika itu atau narkoba atau sejenisnya atau ya sejenis-jenis itu kan itu dilarang ditangkap ya, berarti tak boleh. Artinya kan itu. Dia pertanyaan kenapa tak boleh dikonsumsi? Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Narkoba adalah barang haram dan bisa merusak diri. Contohnya apa tuh merusak diri? Macam cek ya, aku tak semangat itu. Semangat fit. Makan ya, merusak organ tubuh maksudnya itu ya. Ya bagus. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi, ditantang lagi oleh kelompok 4 nampaknya. Boleh tinggi. Tidak, belum. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mengapa sampai ada anak yang di bawah umur terlibat dalam kasus tersebut? Karena salah pergaulan. Karena apa tadi? Karena seorang pelajar bergaul dengan orang dewasa dan bisa bergaul dengan orang dewasa sehingga mereka mengikuti pergaulan tersebut dan memakai narkoba. Iya. Oke, bagus ya jawabannya. Bagaimana kelompok habis? Tak ada lagi? Iya, oke. Kalau tak ada, silakan ditutup. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah tampil. Dan untuk ini ada perkembangan, semuanya sudah mulai bagus-bagus semua ya. Kalau minggu kemarin kan yang bagus 1, 2. Kalau sekarang semuanya bagus ya. Oke, sudah tampil semua kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita ambil kesimpulan dari kelompok masing-masing. Di situ terdapat kesimpulan. Untuk kelompok 1 kira-kira apa kesimpulannya? Tidak boleh membunuh. Iya, tidak boleh membunuh karena di situ tadi kasus pada kelompok 1 adalah membunuh ya. Ya. Kemudian kelompok 2 bagaimana? Penipuan. Jadi kesimpulannya penipuan. Iya, penipuan termasuk pelanggaran hukum. Terus di kelompok 3 bagaimana?
Apa? Ya, harus giat bekerja karena pengangguran itu salah satu penyebab terjadinya pemalakan itu merupakan pelanggaran. Iya. Terakhir bagaimana kelompok 4? Hindari narkoba dan pergaulan bebas. Iya, hindari narkoba dan pergaulan bebas. Karena kalau pergaulan bebas biasanya itu narkoba sering datang ya. Oke, berarti dah dapat menyimpulkan masing-masing ya. Kemudian untuk pelajaran ini dah selesai. Kemudian untuk tugas seperti biasa tugasnya lewat WA link ya. Lewat link nanti di Google Form. Kamu jawab di situ nanti Bapak bisa cek. Kemudian manfaat belajar tentang hukum ini apa? Manfaat yang kita dapat? Supaya hidup kita teratur. Supaya hidup kita teratur. Ya, lanjut. Menaati peraturan. Manfaatnya. Lanjut apa lagi? menciptakan ketertiban serta keadilan. Iya, menciptakan atau terciptanya keadilan dan ketertiban itu manfaat. Kemudian selanjutnya untuk pelajaran minggu depan itu kalau ini tadi kan B ya, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pelajaran minggu depan itu yang sub C, poin C yaitu perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, untuk penutup pelajaran kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ya, Diko, silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Ya, sudah. Dan